Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam materi perkuliahan kita masih pada sistem persepsi sensori. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai glaukoma. Saat ini kita akan masuk ke dalam konsep penyakit katarak, ya. Baik, sudah disiapkan buku catatannya? Oke, kita mulai nih materi kita hari ini. Nah, seperti sebelumnya, kita berbicara mengenai glaukoma yang mana itu merupakan gangguan pada area mata kita, khususnya pada gangguan di saraf ya, saraf penglihatan kita yaitu nervus opticus. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai gangguan pada katarak. Yang mana kita tahu bahwa katarak itu ya merupakan opasitas lensa kristalina yang normalnya jernih. Nah, kalau kita lihat katarak di sini dalam bahasa Yunani-nya kata katarakis gitu ya. Kemudian dari Inggrisnya katarak, kalau dari lihat di bahasa Latinnya katarakta. Yang diartikan adalah air terjun. Nah, pada kasus ini atau pada katarak ini dia mengalami kekeruhan pada lensa mata. Yang mana pada pasien dengan katarak, mereka mengaku bahwa mereka melihat benda seperti berkabut atau seakan-akan melihat melalui kaca mobil yang terkena air hujan. Nah, katarak di sini masih menjadi penyebab utama kebutaan terbanyak di Indonesia. Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat dari anatomi matanya, ya, normalnya bola mata kita itu harusnya berbentuk putih, berbentuk hitam ya di bagian pupilnya, tanpa adanya bayangan putih. Sementara kalau di um, katarak itu akan terlihat seperti adanya benda putih yang menempel di pupil, ya. Namun hal itu sebenarnya terjadi karena adanya kekeruhan pada lensa kita. Nah, lensa kita normalnya itu seperti berbentuk cakram bikonveks, ya, yang terletak di belakang iris di bilik mata belakang. Nah, kemudian lensa itu dibentuk oleh sel epitel, ya, yang berisi serat-serat lensa dan dibungkus oleh kapsul lensa. Terdiri dari nukleus, korteks, dan kapsul lensa. Sifatnya bagaimana? Sifatnya yaitu transparan, avaskuler, artinya tidak ada uh, vaskularisasi di area lensa dan disangga oleh jaringan yang kita sebut dengan zonulazin. Ya, nah ini adalah bentuk dari si lensa kita. Nah, kemudian bagaimana sih terjadinya katarak itu? Ya, biasanya terjadi karena proses penuaan, ya, tapi juga bisa timbul karena prosesnya kelahiran atau kita sebut dengan katarak kongenital. Namun bisa juga berhubungan dengan trauma mata tajam maupun tumpul, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, penyakit sistemis ya seperti diabetes mellitus ataupun hipoparatiroidisme, pemajanan radiasi, pemajanan yang lama dari sinar matahari, ataupun trauma-trauma lainnya atau kelainan mata lainnya seperti uveitis anterior. Ya, nah ini adalah etiologi yang tadi sudah kita sebutkan. Untuk klasifikasinya ya, oke, sebelumnya kita bicara dulu tentang patofisiologisnya. Nah, patofisiologisnya di sini adalah ya lensa itu tadi kita sebut dengan mengandung 3 komponen ya. Pada zona sentral terdapat nukleus, pada perifer ada korteks, yang mengelilingi keduanya itu kita sebut dengan kapsul anterior dan posterior. Nah, kalau misalkan bertambahnya usia, nukleus kita akan mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Nah, kemudian di sekitar opasitasnya juga terdapat densitas seperti duri di anterior dan posterior dari nukleus kita. Opasitas pada kapsul posterior merupakan bentuk katarak yang paling bermakna, ya. Nah, kemudian adanya perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi. Perubahan pada serabut halus multiple atau kita sebut dengan cunula yang memanjang dari badan silier ke sekitar daerah di luar lensa, misalnya dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi.
Nah, kemudian perubahan kimia pada protein lensa juga bisa mengalami koagulasi nih, sehingga mengakibatkan eh, bentuknya terbentuk kabut pandangan yang menghambat jalannya cahaya ke retina. Kemudian katarak di sini juga bisa terjadi bilateral ya, namun mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena misalkan adanya kejadian trauma ataupun sistematis seperti diabetes. Kemudian proses penuaan yang normal ya. Kalau misalkan katarak secara kongenital ini harusnya bisa diidentifikasi sejak awal kehamilan. Oke, kemudian klasifikasinya ya, klasifikasinya di sini ada dari onset atau usia timbulnya katarak. Misalkan, katarak senilis itu karena usia di atas 50 tahun. Katarak juvenil itu biasanya berhubungan dengan penyakit sistemik ya, atau yang seringnya diderita oleh anak-anak usia 1 tahun sampai dewasa namun kurang dari 50 tahun. Sementara katarak kongenital ini biasanya karena infeksi pada saat proses kehamilan. Kemudian berdasarkan stadium katarak, ya ini ada insipien, imatur, matur, sampai hipermatur. Kemudian dari penyebabnya dari stenilis, komplikata, dan traumatik. Nah, kemudian untuk gejalanya seperti apa? Nah, katarak ini didiagnosis terutama dengan gejala subjektif ya. Pasien biasanya akan melaporkan adanya penurunan ketajaman penglihatan, silau, dan gangguan fungsional sampai derajat tertentu yang diakibatkan karena kehilangan penglihatan tadi. Temuan objektif biasanya meliputi pengembunan seperti mutiara keabuan pada pupil, sehingga retina tidak akan tampak dalam atau dengan menggunakan oftalmoskop. Nah, kemudian ketika lensa sudah menjadi opak, cahaya akan dipendarkan ya dan bukannya ditransmisikan dengan tajam menjadi bayangan yang terfokus pada retina. Hasilnya adalah pandangan akan kabur dan redup. Ya, kemudian menyilaukan yang menjengkelkan ya kalau malam-malam itu silau sekali, kalau siang dia tidak bisa melihat. Pupil yang normalnya hitam akan tampak kekuningan, abu-abu atau bahkan putih. Nah, katarak ini bisa terjadi secara bertahun-tahun sehingga bisa mengakibatkan katarak yang sangat-sangat buruk. Nah, orang dengan katarak secara khas akan mengembangkan strategi untuk menghilangkan silau dengan memicingkan matanya, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan topi ataupun kacamata. Nah, dia juga bisa mengalami penurunan visus juga ya. Nah, ini kita lihat kalau orang yang matanya normal, tidak ada bayangan putih yang menutupi pupilnya ya yang hitam itu. Kemudian pandangannya masih normal. Kalau orang katarak, pandangannya sudah menurun, visusnya sudah menurun ya dan akan mengalami sinar atau terlalu silau melihat sinar. Nah, kemudian diagnosisnya seperti apa? Yang pertama pasti harus dilakukan anamnesa ya, pengkajian. Kemudian Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik berupa Snellen chart ya untuk melihat visus, lampu senter atau pupil lebar ya untuk melihat kekeruhan lensanya, putih keabu-abuan, oftalmoskopis untuk melihat kekeruhan warna eh, kekeruhan yang berwarna kehitaman ya dengan latar belakang oranye sampai hitam seluruhnya. Kemudian dengan melakukan pemeriksaan menggunakan slit lamp. Kemudian kita lakukan dengan pemeriksaan penunjang menggunakan retinometri untuk mengetahui fungsi retina, kemudian menggunakan USG untuk mengetahui kondisi segmen posterior mata, kemudian untuk melakukan penunjang dengan menggunakan keratometri untuk mengukur kelengkungan pada kornea, dan biometri untuk mengukur kekuatan lensa tanam. Nah, penata laksanaan, kalau pencegahan ya kita bisa kategorikan dia itu untuk
menghindari adanya penyakit-penyakit yang mungkin bisa mencetuskan si katarak seperti DM ya, kemudian hipertensi ataupun kelainan-kelainan misalkan pada ibu hamil ya, lebih mengutamakan vitaminnya. Kemudian jika memang sudah mengalami gejala, segera lakukan penata laksanaan. Biasanya penata laksanaannya seperti apa? Penata laksanaan yang terapi untuk obatnya memang belum ada ya untuk menggunakan penggunaan farmakologisnya. Biasanya dilakukan proses pembedahan. Nah, pembedahannya ini seperti ekstraksi lensa ya dengan jenis small incisive cataract surgery atau vakoemulsifikasi. Kemudian penanaman lensa tanam. Kemudian ada setelah itu baru bisa dilakukan medikamentosa dengan memberikan penekanan pada pembentukan atau supresi pembentukan aqueous humor dengan menggunakan beta anergic blocker ya. Kemudian meningkatkan aliran humus aqueous ataupun dengan bedah iridektomi. Oke. Nah, ini sebenarnya juga bisa dilakukan baik itu pada pasien katarak maupun glaukoma ya. Kemudian pemeriksaan sebelum operasi katarak. Yang pertama harus dilakukan pemeriksaan EKG. Kemudian pemeriksaan retinometri ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan spekular mikroskop dan pemeriksaan biometri dan pemeriksaan labnya. Nah, kemudian pemeriksaan EKG ini ya untuk kelainan jantung, retinometri untuk melihat saraf mata, spekular mikroskop untuk mengetahui kondisi mata, biometri untuk melihat ukuran lensa mata, dan pemeriksaan laboratorium untuk melihat kondisi secara umum. Kemudian untuk persiapannya adalah dia diwajibkan puasa itu 6-8 jam ya. Kemudian tidak menggunakan aksesoris mata dan make up. Nah, kemudian bagaimana perawatan pasca bedahnya? Yang pertama, ya dia nggak boleh menggosok mata. Kemudian tidak mengusahakan untuk tidak melakukan berenang dulu ya, karena kan kalau berenang itu mengandung kaporit yang bisa mengiritasi mata yang baru selesai dioperasi. Kemudian menghindari tempat yang berdebu, menghindari untuk mengejan ya ketika BAB, menghindari aktivitas berat dan menghindari menggunakan make up atau aksesoris mata lainnya. Nah, untuk komplikasi katarak, ya, katarak ini bisa mengalami atau berlanjut menjadi glaukoma, baik itu yang kita sebut dengan vakomorfik ataupun vakolitik, ya. Jadi dia masuk ke katarak hematur ataupun hipermatur. Kemudian bisa mengalami dislokasi lensa, ya, berpindahnya posisi lensa dari tempat semula karena lemahnya si jaringan pengikat itu yaitu si sonulazin. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa pada saat operasi pun sudah juga bisa mengalami komplikasi seperti TIO-nya meningkat ya. Jadi keluarga dan pasien tuh harus tahu bahwa ciri-ciri dari TIO meningkatnya itu adalah pasien tuh sering batuk-batuk ya, kemudian muntah, mual, bersin, itu bisa meningkatkan si TIO. Kemerahan pada mata, sakit kepala ya. Kemudian komplikasi lainnya adalah pusing, ya, demam, infeksi lainnya yaitu adalah adanya perdarahan dan ablasi retina. Nah, itu tadi konsep secara umum mengenai penyakit katarak. Kemudian kita akan masuk ke askapnya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang askap, berarti kita mulai dengan pengkajian nih. Kita lihat dulu dari riwayat penyakitnya. Kira-kira ada pernah mengalami trauma kah, atau penggunaan obat kortikosteroid kah, atau mengalami penyakit sistemik lainnya nih, seperti DM, ya, hipertiroid, uveitis, ya, ataupun glaukoma, tapi masih glaukoma yang ringan seperti itu. Kemudian kita lihat juga stadium kataraknya udah sampai mana nih kataraknya. Insipidien kah, imatur kah, matur kah, atau hipermatur. Kemudian kita lihat aktivitasnya ya, dan istirahatnya. Apakah mengalami penurunan dalam proses membaca, berkendaraan. Kemudian kita lihat gangguan pada neurosensorinya, ya, melakukan pemeriksaan fisik juga khususnya pada area mata. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang pasti muncul, yang pertama adalah pasti gangguan persepsi sensori penglihatan. Kemudian ada nyeri
berikut ya. Untuk diagnosa lainnya ada risiko cedera, risiko jatuh, ansietas, risiko infeksi. Nah, untuk intervensinya hampir mirip ya. Yang pertama adalah tetap anjurkan pasien mengambil pengobatan secepatnya untuk mengatasi katarak, gunakan kacamata, kemudian pastikan bahwa penglihatannya itu terjaga ya, misalkan menggunakan kacamata hitam setelah proses operasi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang berisiko untuk terjadinya iritasi gitu ya. Kemudian lakukan pemberian obat tetes mata untuk memperingan terjadinya penurunan fungsi matanya. Kemudian bantu klien untuk melakukan aktivitas perawatan diri, modifikasi lingkungan agar aman ya. Jadi jangan sampai nih karena lingkungannya tidak aman sehingga pasiennya mengalami cedera karena penglihatannya sudah menurun dan ditambah lingkungannya tidak aman. Kemudian jelaskan prosedur dari pasien tersebut, menjelaskan prosedur tindakan operasi dan apa sih hal-hal yang harus diperhatikan setelah operasi. Nah, kemudian berikan penjelasan dan dukungan ya kepada pasien dan keluarga. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang katarak ya. Selebihnya kita akan berdiskusi pada media pembelajaran lainnya. Saya ucapkan terima kasih adik-adik. Selamat bertemu, selamat belajar, dan semoga kita bisa bertemu pada materi perkuliahan lainnya.